Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamlikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faslun al-haqqu syir'atun lil jami'. Fasal selanjutnya adalah kebenaran itulah syariat bagi semuanya. Maksudnya, kebenaran itu tidak melekat pada satu kelompok. Kebenaran itu tidak terikat dengan satu atribut. Kebenaran itu milik semua orang. Dalam arti siapapun yang berpikir dengan baik, berpikir dengan aturan, dan dia menemukan kebenaran, maka dialah miliknya. Maka pemilik kebenaran adalah orang itu. Terserah atribut apa yang dia pakai. Fama anta in aratta an tanzi'a hadhihi hasikata an sadrika wa sadri man huwa fi misli halika mimman la tuharrikuhu ghawayatul hasadi. Maka adapun engkau, ini Imam Ghazali mengucapkan, menyampaikan, berdialog dengan sahabat ataupun muridnya. Maka adapun engkau, jika engkau ingin akan bahwa engkau cabut hasikah akan ini emosi daripada dirimu, dadamu, dan dadanya orang ataupun jiwanya orang-orang yang orang itu fi misli halika, sama dengan kondisimu. Fi misli halika, dalam sama kondisimu. Orang-orang yang mana? Daripada orang-orang yang tidak digerak orang tersebut oleh dorongan dengki. Jadi kamu, wahai sahabatku, jika kamu ingin melepaskan dirimu dari rasa marah, karena ada ulama-ulama yang mencela dan mengkafirkan Imam Ghazali. Dan kalau kamu ingin mencabut rasa marah dari orang-orang yang sepertimu, yakni dari orang-orang yang tidak didorong oleh, tidak digerakkan oleh rasa dengki. Wala tuqayyiduhu amayatut taqlid, dan dia tidak diikat orang tersebut oleh taklid yang buta. Ini kan idafah itu kan, saya artikan langsung mudhaf ilaih baru mudhaf. Dan tidak diikat akan orang itu oleh buta taklid buta. Jadi orang-orang yang tidak fanatik buta, orang-orang yang tidak dipaksa ataupun digerak oleh dengki seperti kamu, bal ta'attushuhu ilal istibsari lihazazati ishkalin atharaha fikrun wa hayyajaha nadrun. Bahkan keinginan orang itu dan kamu, ini orang dia dan kawan-kawan yang seperti dia, ta'attushuhu, keinginannya, gerahnya ataupun hausnya dia itu ilal istibsar, untuk lebih terang. Lihazaratin karena dorongan iskal, hazarah itu, hazazah itu daqdin itu rasa emosi, rasa marah, ataupun dorongan iskal yang atharaha, yang diliput akannya iskal itu oleh pikiran, yang dipopulerkan ataupun yang disebarkan. Asara itu kan itharah, menyebarkan oleh pikiran, wahayya jahad, dan yang digerak akannya iskal oleh berpikir. Fakhatib nafsaka, maka berdialoglah akan dirimu dan kawanmu, watalibhu, dan mintakan akan dirimu dan sahabatmu dengan definisi kafir. Jadi orang-orang sepertimu dan orang-orang yang mencari kebenaran, dia haus mencari kebenaran, dia ada iskal dalam pikirannya, logikanya menggerakkan dia untuk mencari kebenaran. Maka bagi orang-orang begitu, berdialoglah dengan dirimu, berdialoglah dengan kawan-kawanmu, dan coba tanyakan pada dirimu dan pada kawan, apa definisi kafir. Karena ceritanya apa? Imam Ghazali dikafirkan. Fa in za'ama anna haddal kufri ma yukhalifu madhhabal asy'ari aw madhhabal mu'tazili aw al hanbali aw ghairihim fa'lam annahu ghairun balidun qad qayyadahu taqlidu. Maka jika diklaim
oleh kawanmu dan diri kamu, bahwa sungguh definisi kafir adalah sesuatu yang berbeda dengan mazhab Asy'ari, ataupun yang berbeda dengan mazhab Mu'tazilah, ataupun Hambali, ataupun selain mereka, maka ketahuilah bahwa sungguh orang itu girun. Girun itu terlalu bodoh. Girun balid. Apa arti definisi kafir? Definisi kafir apa? Yang bukan Asy'ari, yang berbeda dengan ahli sunnah, kafir. Yang berbeda dengan Mu'tazilah, kafir. Yang berbeda dengan Hambali, kafir. Kalau konteks sekarang, yang berbeda dengan guru kita, kafir misalnya. Maka orang yang mendefinisikan kafir dengan begini, maka dia orang bodoh. Sangat bodoh. Yang mana dia itu sudah diikat oleh taklid. Dia mau kemanapun dia tidak bebas, karena sudah terikat dengan taklid. Dia taklid dengan mazhab Asy'ari, maka dia akan melihat selain Asy'ari itu bermasalah semua. Oke, ini kafir ya, bukan bid'ah, kafir. Saya sudah menyampaikan di pertemuan yang lalu, Islam itu lebih luas daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini bukanlah arti mempromosikan bahwa mazhab selain ahli sunnah itu benar, bukan. Mereka salah dalam arti sesat ataupun bid'ah, tidak sampai kafir. Fahuwa a'ma minal umyan, maka orang begini dia lebih buta dari orang yang buta. Fala tudai bi islahihi zaman, maka jangan engkau sia-siakan dengan memperbaikinya akan waktu. Jangan engkau sia-siakan waktu untuk memperbaiki orang-orang yang cara berpikirnya begitu. Wa nahika hujjatan fi ifhamihi muqabalatu da'wahu bi da'wa khusumihi. Cukupkanmu wa nahika kafaka. Cukup akan kamu akan menjadi bukti fi ifhamihi dalam menaklukkan orang yang taklid tadi. Itu mukawalah, itu melawan dakwaannya dengan dakwaan lawan daripada orang tersebut. Mukabalah, bandingkan dakwaan dia dengan dakwaan musuhnya dia. Jadi orang yang taklid tadi, apa yang dimaksudkan dengan kafir? Yang berbeda dengan mazhab Asy'ari adalah kafir. Nah, ini cara menaklukkan dia, cukup bandingkan, berikan argumen lawan daripada dia. Kata kamu Asy'ari, pengikut mazhab Asy'ari, kafir adalah yang berbeda dengan kamu. Nah, orang Hambali mengatakan apa? Yang berbeda dengan kami adalah ini mana yang kafir nih? Mu'tazilah mengatakan yang berbeda dengan kami juga kafir. Ini mana yang kafir? Karena sama-sama mengklaim yang berbeda dengan mazhabnya, dengan kelompoknya kafir. Jadi cukup untuk menaklukkan orang taklid tadi, kasih perbandingan, dakwaan banding dari lawannya. Id la yajidu baina nafsihi wa baina sairil muqallidin al-mukhalifin lahu farkan wa faslan. Karena apa? Karena tidak didapati di antara dirinya dan di antara ketinggalan ataupun di antara orang-orang yang taklid yang berbeda bagi dirinya akan perbedaan wa faslan dan pemisah. Nah, antara dia dengan orang yang taklid yang lain dalam mazhab yang lain dengan dalam mazhab yang berbeda tidak ada perbedaan. Makanya Imam Al-Ghazali beliau ingin menelusuri, beliau menyampaikan sendiri dalam kitab Mungkin Minad Dhalal. Kenapa orang Islam? Kalau Islam itu karena orang tuanya, lingkungannya, karena gurunya, maka tidak ada yang lebih antara orang Islam dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi Nasrani? Karena orang tuanya, lingkungannya. Kalau cara beragama kita, kalau menemukan kebenaran Islam dengan cara taklid. Maka Imam Ghazali ingin merefresh ataupun ingin berawal dari dasar untuk menelusuri Islam itu benarnya bagaimana. Akhirnya Imam Ghazali menemukan benarnya Islam seperti benar 1 tambah 1 adalah 2. Terangnya Islam bagi Imam Ghazali seperti 1 tambah 1 2. Karena beliau tidak mau beragamanya Imam Al-Ghazali seperti beragamanya orang-orang di agama yang lain. Mungkin ya beruntung orang anak Islam lahir di kalangan Islam. Paham ya? Wala'alla sahibaka yamilu baina sairil madhahibi ilal ash'ari. Sekarang masuk dalam tatbik, dalam praktek. Ini Imam Asy'ari boleh saja memberi contoh nanti ke depan Mu'tazilah, orang Hambali. Hambali di sini dalam tanda kutip dalam usul, bukan dalam furu'. Memang mazhab Hambali itu identiknya adalah dengan furu'.
seperti mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Tapi dalam sejarah mereka memiliki peran dalam perdebatan akidah. Hambali. Nah, Imam Ghazali boleh memberi contoh Hambali, boleh memberi contoh Mu'tazilah, tapi yang akan dipilih oleh Imam Ghazali ke depan Asy'ari. Ini kritik dari diri sendiri, kritik mazhab sendiri. Wala'alla sahibaka, mungkin kawanmu yamilu, dia lebih cenderung di antara mazhab-mazhab kepada Asy'ari. Di antara ketinggalan mazhab-mazhab, di antara beberapa mazhab kepada Asy'ari. Nah, ini kawanmu nih, kata Ghazali. Coba tanyakan kepada kawanmu apa definisi kafir yang tadi. Mungkin temanmu itu lebih cenderung ke Asy'ari. Wa yaz'amu anna mukhalafatahu fi kulli wirdin wa sadrin minal kufril jaliyyi. Dan dia menduga bahwa sungguh berbeda dengan Imam Asy'ari dalam semua wirdin, dalam semua persoalan. Wa sadrin, sisi, itu bahagian daripada kafir yang nyata. Nah, mungkin kawanmu itu mengklaim bahwa kawan ini yang tadi yang mengkafirkan Imam Ghazali. Kan ceritanya kan dia baru ketemu dengan orang-orang yang mengkafirkan Imam Ghazali. Sama dengan berarti ada hubungan antara yang melapor dengan Imam Ghazali dengan orang yang mengkafirkan Imam Ghazali. Mungkin bagi dia itu orang mazhab Asy'ari. Mungkin bagi dia berbeda dengan Imam Asy'ari dari apapun masalah itu dianggap kafir yang jali. Fas'alhu. Maka coba tanyakan orang ini. Coba tanyakan kepada kawanmu. Min aina thabata lahu kaunul haqqi waqfan alaihi hatta qada bi kufril bakilani. Tanyakan baginya. Tanyakan akan dia itu. Dari mana ditetapkan bagi orang itu, bagi kawannya itu, keadaan kebenaran itu terhenti, itu terbatas terhadap Imam Asy'ari sehingga dia menghukumi dengan kafir al-Bakilani. Kenapa? Id khalafahu fi sifati baqa lillahi ta'ala. Karena Bakilani berbeda dengan Imam Asy'ari pada sifat baqa lillahi ta'ala. Coba tanyakan pada kaummu itu. Berarti yang berbeda dengan Imam Asy'ari apapun masalah kafir yang jali. Coba tanyakan bagi dia. Dari mana kamu dapatkan bahwa kebenaran itu terbatas kepada Imam Asy'ari sehingga Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani kafir karena berbeda dengan Imam Asy'ari dalam sifat baqa. Imam Asy'ari, mazhab Imam Asy'ari terhadap sifat baqa adalah sifat ma'ani. Sifatun zaidatun ala dzat, baqa. Tapi kemudian dikritik oleh Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani bahwa baqa itu adalah sifat salbiyah sebagaimana yang masyhur kita pelajari sekarang. Itu bukan mazhab Asy'ari, yakni bukan pendapat Imam Asy'ari ya, bukan pendapat Imam Asy'ari. Tapi Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani. Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani itu murid daripada Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu murid daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi cucunya lah. Jadi Imam Asy'ari memiliki murid Ibnu Mujahid, ada Abu Hasan Al-Bahili. Kemudian generasi kedua Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani, Ibnu Furak, Abu Ishaq Al-Isfiraini. Kemudian generasi selanjutnya ada Imam Bukhari, generasi selanjutnya ayah Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali, kemudian Imam Ar-Razi. Dan hingga seterusnya. Jadi kalau tolak ukur kebenaran adalah Imam Asy'ari, berarti Abi Bakar Al-Bakilani kafir dong. Kenapa? Karena sudah berbeda dengan Imam Asy'ari pada sifat baqa. Dan juga kafir Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani karena telah menetapkan ahwal. Bagi Imam Asy'ari, Ibnu Furak, dan ashab Imam Asy'ari yang lainnya, tidak ada sifat ma'nawiyah. Karena mazhab Imam Asy'ari dan murid-muridnya itu menafikan sifat hal, menafikan hal. Jadi ilmun, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, itu ada. Tapi alimun, kadirun, muridun, itu mazhab Mu'tazilah. Kemudian ditelusuri oleh Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani, oh rupanya ada benar juga Mu'tazilah dalam persoalan sifat. Maka yang kita hafal ini,
alimun kadirun, itu bukan pendapat Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ya, tapi dalam Asy'ariyah masuk. Asy'ariyah itu lebih luas daripada Imam Asy'ari. Berarti itu kafir juga. Kemudian Imam Asy'ari menafikan bahwa wujud itu adalah sifat. Kita biasanya menghafal wujud adalah sifat. Padahal menurut Imam Asy'ari wujud itu bukanlah sifat tapi aindzat. Mati ya? Aindzat. Apakah juga kafir karena sudah berbeda dengan Imam Asy'ari? Tolong tanyakan bagi dia. Bagaimana dia bisa menetapkan, memutuskan bahwa kebenaran kepada Imam Asy'ari sehingga yang berbeda dengannya walaupun apapun masalahnya maka kafir. Maka Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani juga kafir karena berbeda pada sifat baqa. Wa za'ama annahu laisa wasfan zaidan ala dzat, dan mengklaim oleh Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani bahwa sungguhnya baqa itu bukanlah wasaf yang lebih di atas zat. Ini Qadhi Abi Al-Baqilani dijuluki dengan Saifus Sunnah. Julukannya adalah Saifus Sunnah, pedangnya ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah setelah meninggalnya Abu Hasan Asy'ari itu sempat muncul kembali di era Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Kemudian beliau mengubur hidup-hidup Mu'tazilah, sehingga di era Imam Al-Baqilani Mu'tazilah sudah tidak ada lagi. Dan beliau adalah yang pemilik kisah yang diceritakan seorang Khilafah Abbasiyah mengirim Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani ke Roma, ke Romawi. Ada kan cerita yang masyhur. Karena ada undangan besar, jadi dari Romawi, Kristen Romawi itu meminta daripada khalifah untuk mengutus sosok yang terbaik dari kalangan umat Islam. Akhirnya diutuslah Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Begitu masuk, itu pintunya rendah. Pintunya rendah. Tujuannya apa? Saat nanti umat Islam ini yang masuk, tokoh Islam ini masuk, dia akan tunduk begini. Maka dia masuknya dengan cara belakang. Munggung ile. Nyaman ya. Kemudian begitu bertemu langsung dia tanya, apa kabar anak Tuhan? Enggak, dia tanya, apa kabar istrimu, anakmu? Saya ini pendeta. Pendeta itu nggak boleh menikah, nggak boleh punya istri dan nggak boleh. Berarti kalau kamu nggak boleh, kenapa Tuhan boleh? Tuhan kan kalian mengatakan Tuhan memiliki anak. Maka julukannya adalah Saifus Sunnah. Walima sara al-Baqilani aula bil kufri bi mukhalafati al-Asy'ari min al-Asy'ari bi mukhalafati al-Baqilani. Walima, kenapa? Adalah Baqilani itu lebih pantas dengan kafir dengan sebab berbeda dengan Imam Asy'ari daripada Imam Asy'ari berbeda dengan Baqilani. Saat Baqilani berbeda dengan Imam Asy'ari, kenapa yang menjadi kafir? Kenapa nggak balik saja? Kenapa nggak Imam Asy'ari kafir? Karena sudah berbeda dengan Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Ini apa? Mendongkrak taklid dalam beragama, taklid dalam mengkafirkan. Walima saral haqqu waqfan ala hadihima duna tsani. Dan kenapa adalah kebenaran itu terbatas kepada salah satu keduanya tanpa yang lain? Kenapa kebenaran mesti salah satu? Kenapa enggak yang lain? Kenapa mesti satu? Kenapa enggak dua aja? Adzalika li ajli sabqi fi zaman. Adakah sedemikian yakni kebenaran itu terbenar kepada salah satu karena lebih dahulu pada zaman? Apakah Imam Asy'ari itu lebih benar karena Imam Asy'ari lebih duluan hidup daripada Baqilani sehingga yang berbeda dengan Imam Asy'ari maka dia salah? Kenapa? Karena duluan hidup Imam Asy'ari urung awal, yang beda urung awal. Faqad sabaqal Asy'ariyya ghairuhu minal Mu'tazilah. Maka sungguh telah didahului akan Imam Asy'ari oleh selain Imam Asy'ari daripada Mu'tazilah. Maka hendaklah kebenaran bagi yang terdahulu terhadap Imam Asy'ari. Kalau alasannya terlebih dahulu, maka yang Mu'tazilah lebih dahulu daripada Imam Asy'ari. Maka benarlah Mu'tazilah Asy'ari. Saat Imam Asy'ari berbeda dengan Mu'tazilah, maka yang benar siapa? Mu'tazilah. Kalau alasannya li ajli tafawuti fil fadli wal ilmi, ataupun karena ada perbedaan pada kelebihan dan pada ilmu. Oh, Baqilani dengan Imam Asy'ari pasti yang benar Imam Asy'ari. Kenapa? Karena lebih hebat Imam Asy'ari. Fabi ayyi mizanin wa mikyalin qaddara darajatil fadli hatta lahalahu anna la afdala fil wujudi min matbu'ihi wa muqalladihi.
Maka dengan timbangan apa? Wa mikyal, dengan tolak ukur apa? Qaddara, yang mengukur posisi derajat-derajat kelebihan. Sehingga nampak bagi orang tersebut bahwa tidak ada yang lebih di alam semesta, fil wujud, di wujud, daripada pengikutnya Imam Asy'ari dan daripada Imam Asy'ari, matbu'nya dia. Siapa matbu'? Imam Asy'ari. Wa muqalladihi, dan yang ditaklid akan dia. Siapa? Imam Asy'ari. Dengan apa kamu melebihkan Imam Asy'ari terhadap Baqilani? Kamu melebihkan Imam Asy'ari dengan Mu'tazilah. Apa dengan ilmu? Oh, karena lebih hebat Imam Asy'ari. Dengan tolak ukur apa kamu menimbangi ini lebih hebat, ini lebih kurang dari keilmuan Imam Asy'ari? Dengan apa tolak ukur kamu? Sehingga dengan tolak ukur itu kamu bisa memastikan bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada Imam Asy'ari. Dengan apa? Apa tolak ukurnya? Fa in rakhasa lil Baqilani mukhalafatahu falima hajara alai ghairihi. Oh, gini. Oh enggak, khilaf Baqilani dengan Imam Asy'ari itu khilaf lafzi. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bermasalah. Fa in rakhasa, maka jika ditoleransi bagi Baqilani akan berbedanya Baqilani. Kalau kamu memberi toleransi terhadap Baqilani karena telah berbeda dengan Imam Asy'ari, falima hajara alaihi, maka kenapa engkau hajar terhadap selain Baqilani? Terus kenapa saat selain Baqilani berbeda dengan Imam Asy'ari, kamu katakan salah? Sedangkan Baqilani kamu toleransi, sedangkan selainnya padahal sama-sama berbeda. Wa mal farqu bainal Baqilani wal Qarabisi wal Qalanisi wa ghairihima. Maka apa perbedaan di antara Baqilani, Qarabisi, Qalanisi dan selain keduanya? Ini tokoh ahli sunnah wal jamaah. Jadi disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ar-Riyadul Munikah. Kitab membahas perpecahan, perbedaan pemikiran akidah umat Islam dari semenjak hidup Nabi hingga generasi di masa Imam Ar-Razi. Beliau menyampaikan bahwa para fuqaha pada dasarnya itu diam. Tidak mau ikut campur dengan pertikaian yang sedang terjadi. Kebanyakan ulama-ulama yang elit itu Mu'tazilah. Yang dekat dengan pemerintah, aktif. Itu Mu'tazilah. Ataupun kiai-kiai kampung, tungku-tungku kampung itu ahli sunnah fuqaha, ahlul hadis, ahlul tafsir. Nggak mau ikut campur. Karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh generasi terdahulu. Ini berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang sifat Tuhan. Ini tidak pernah dilakukan oleh para generasi salafus salih. Maka mereka tidak mau berbicara. Kemudian Imam Asy'ari, ada riwayat beliau dibesarkan oleh Al-Jubai. Al-Jubai itu adalah ayah tiri Imam Asy'ari karena menikah dengan ibunya. Ada pendapat riwayat yang masyhur bahwa Imam Asy'ari itu dasarnya Mu'tazilah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Imam Asy'ari tidak pernah Mu'tazilah. Kenapa? Sebutkan satu karya Imam Asy'ari dalam Mu'tazilah. Tidak ada. Yang kedua, Imam Asy'ari itu dalam riwayat yang mengatakan Imam Asy'ari Mu'tazilah itu jubirnya Al-Jubai. Jadi Al-Jubai kalau ada undangan debat itu yang diutus adalah Imam Asy'ari karena lebih vokal daripada Al-Jubai. Tapi Al-Jubai itu debat lewat tulisan. Lebih vokal lewat tulis. Tapi kalau debat langsung Imam Asy'ari diutus untuk mewakili Al-Jubai. Karena panggung debat dulu itu sangat meriah. Jika ada ulama, kalau istri ulama meninggal, itu yang diadakan kenujuh, debat. Untuk melupakan kesedihan yang baru dirasakan. Itu terjadinya di Baghdad. Nah, Mu'tazilah itu ada menulis kitab biografi ataupun tokoh-tokoh yang sepaham dengan Mu'tazilah dari generasi awal hingga generasi setelahnya. Tidak ada nama Imam Al-Asy'ari. Padahal ayah tiri yang tadi, Al-Jubai, itu tokoh utama Mu'tazilah saat itu. Dan jubirnya siapa? Asistennya lah anak tirinya Imam Al-Asy'ari. Tidak disebutkan dalam Tabaqah Mu'tazilah. Padahal Ar-Rawandi itu agama Yahudi. Agama Yahudi tapi ideologinya Mu'tazilah disebutkan dalam Tabaqah.
Kalau orang di luar Islam disebutkan dalam tabaqah, kenapa orang yang di dalam Islam nggak disebutkan? Ini salah satu beberapa alasan Imam Asy'ari dianggap tidak pernah Mu'tazilah. Karena kan menikah dengan Al-Jubair kan kemudian, bukan waktu kecil katanya. Tapi ala kulli hal yang masyhur. Jadi pada suatu hari Imam Asy'ari galau dengan perdebatan pertikaian di kalangan Mu'tazilah sendiri. Karena satu-satunya mazhab yang tidak saling mengkafirkan itu ahli sunnah. Selain ahli sunnah, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mengkafirkan. Dalam Mu'tazilah, Hanabilah itu saling mengkafirkan. Hanya ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengkafirkan. Ini disebutkan juga oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Riyadhul Munikah. Jadi karena Imam Asy'ari galau apakah ini salah? Tapi bagaimana saya ingin menyampaikan kesalahan ini? Kapan saya harus menyampaikan kebenaran? Ada kan? Tidak ingat. Sehingga di bulan Ramadan, 17, 18, 19 Ramadan kalau tidak salah, Imam Asy'ari mimpi dengan Rasulullah. Kenapa sampai mimpi dengan Rasulullah? Karena pikirannya galau. Maju ataupun tidak. Karena apa? Karena secara masyarakat sosial itu lebih ke Mu'tazilah. Maka berbeda dengan jumhur kan sulit kan? Yang lain pada diam nih. Kemudian Imam Asy'ari mimpi Nabi belum kuat sehingga Imam Asy'ari mimpi 3 kali. Setelah itu beliau memberanikan diri untuk memproklamasi akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan karena mimpi itu, ada juga yang mengatakan Imam Asy'ari kenapa berubah karena mimpi Nabi. Masa dengan sesingkat itu. Nah, Al-Jubai sedang mengajar. Imam Asy'ari menyusup. Menyusup di belakang ibu-ibu. Jadi diceritakan di situ ajuzah, ibu-ibu, orang yang sudah tua. Nah, coba tanya bentar sama Al-Jubai 3 pertanyaan ini. Yang masyhur itu. Kalau ada anak kecil yang mati, anak muda yang mati tapi dalam keadaan kafir, anak muda yang mati tapi dia Islam. Ini saya rasa masyhur. Setelah diajukan pertanyaan itu oleh ibu-ibu, ini kayaknya bukan pertanyaan ibu-ibu ini. Kemudian dia melihat rupanya Imam Asy'ari lah yang membisik untuk ibu itu bertanya. Setelah itulah Imam Asy'ari lari dan lari ke suatu pelosok, ke Badiah disampaikan, ke pelosok kampung selama 20 tahun. Selama 20 tahun Imam Asy'ari menulis buku untuk mengkritik Mu'tazilah. Saat itulah para fuqaha meminta terhadap Imam Asy'ari untuk mengkritisi Mu'tazilah. Jadi oposisi itu lemah, nggak kuat. Oposisinya lemah. Dan nggak ada yang memiliki kekuatan dan pengetahuan dalam ilmu aqidiyah seperti Imam Asy'ari. Akhirnya para fuqaha ahli hadis meminta kepada Imam Asy'ari untuk membantah Mu'tazilah. Setelah itulah para fuqaha semua ikut dalam barisan koalisi dalam Imam Asy'ari. Nah, paham ya? Ada sebagian kelompok yang tidak terlalu menerima Imam Asy'ari, yakni kelompok Hanabilah, Ahlul Hadis. Kenapa? Karena ada trauma yang dirasakan oleh mazhab Hanabilah karena imam mereka Imam Ahmad bin Hambal pernah dicambuk dan dipenjara dan hampir dibunuh gara-gara tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu hadis. Kenapa? Karena ideologi Mu'tazilah. Ini Asy'ari alumni Mu'tazilah. Cara berpikir logis seperti Mu'tazilah, maka juga diserang. Karena itulah Imam Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah untuk menegaskan akidah saya sama seperti akidah Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu bukan kitab terakhir Imam Asy'ari, bukan seperti yang diduga oleh Ibnu Taimiyah dan para Wahabi yang mengatakan Al-Ibanah itu kitab terakhir Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dasarnya Mu'tazilah, kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Kalabisi Kalanisi, kemudian baru mazhab Salaf katanya. Mazhab Tafwid enggak. Al-Ibanah itu bukan kitab terakhir. Bahkan menurut sebahagian seperti Syekh Zahid Qausari, kitab Al-Ibanah itu sudah dipalsukan pada beberapa sisi. Tapi pendapat yang kuat tidak. Paham ya? Jadi 20 tahun
Imam Syari bersembunyi. Ini disampaikan riwayat ini oleh Ar-Razi dalam kitab Riyadhul Munikah. Saya sampaikan, saya beri informasi ini kepada Syekh Sa'id Fudah. Beliau terkejut juga. Saya sudah baca kitab ini, tapi saya belum menemukan informasi bahwa Imam Syari 20 tahun lari bersembunyi dan saat itu beliau menulis kitab untuk mengkritik Mu'tazilah. Karena yang saya tahu juga ya beliau di lingkungan Mu'tazilah, kemudian karena galau mimpi Nabi akhirnya naik mimbar dan baju yang selama ini dipakai dia lepaskan. Kan itu kan cerita masyhurnya kan? Nah. Tapi ingat, Mu'tazilah itu memiliki jasa yang luar biasa. Andai tidak ada Mu'tazilah, maka agnostik ateis sudah menyebar di tubuh umat Islam saat itu. Karena para khilafah seperti Al-Ma'mun, sebelum Al-Ma'mun memerintahkan untuk diterjemah kitab-kitab filsafat. Dan sebagian penerjemah itu orang Yahudi dan orang Nasrani, memang dipinjam, utusan lah. Kemudian Al-Ma'mun memerintahkan kepada tokoh-tokoh besar untuk menulis buku untuk mengkritisi ateis dan orang-orang agnostik, orang-orang yang mengingkari kenabian, mengingkari adanya Tuhan. Karena Baghdad ataupun Basrah dan Baghdad itu tempat yang bebas berekspresi. Mau menyampaikan apapun, pendapat apapun silahkan. Di Masjid Basrah dan Masjid Kufah disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Abu Huzail contohnya, Abu Huzail itu Wasil bin Atha ada murid, kemudian muridnya antara lain Abu Huzail, tokoh terkemuka dalam Mu'tazilah. Jadi saat beliau masuk ke Khilafah Al-Mansur, beliau bertemu dengan ahli nujum. Nah, kebetulan beliau ada dua buah di tangannya untuk beliau makan. Dia tanya, kira-kira saya makan atau enggak nih? Makan. Dia taruh. Salah. Oh enggak, ulang katanya. Tadi enggak pas. Rumusnya enggak pas. Nujumnya enggak pas. Yang diambil bukan yang tadi, yang lain. Nah, dilihat sama khilafah. Kenapa kamu yang ambil yang lain? Kalau saya ambil yang tadi, kalau dia bilang, saya makan apa enggak? Enggak makan. Akhirnya saya makan. Nanti dia bilang, benar yang pertama tadi. Karena tebakan yang pertama makan. Maka saya ambil buah yang lain. Itu Abu Huzail. Dan Wasil bin Atha juga mengislamkan ribuan orang Nasrani kalau tidak salah. Luar biasa jasa Mu'tazilah. Dan mazhab yang logis, walaupun salah, itu Mu'tazilah. Dan mazhab yang berbeda dengan Imam Syari dari awal, dari hulur ke hilir itu Mu'tazilah. Yang lain cuma beda pada dua bab, masalah af'alul ibad, cuma masalah Allah di aras ataupun tidak, hanya itu. Yang lain sama. Tapi yang berbeda dari awal, yang memiliki usul, yang memiliki undang-undang dasar, dari undang-undang itu ada undang-undang lagi, itu Mu'tazilah. Nah, kembali ke pembahasan ini. Wa in za'ama wa ma mudraku taksisi li hadhihi ruksah. Dan apa sumber pengkhususan bagi ini toleransi. Ini apa rujukannya sehingga kamu mentoleransi bagi Baqilani tidak selain Al-Baqilani. Wa in za'ama anna khilaf Al-Baqilani yarji'u ila lafdin la tahqiqa wara'ahu kama ta'assafa bitakallufihi ba'dul muta'assibina za'iman annahuma jami'an mutawafiqani ala dawamil wujud. Dan jika dia menduga bahwa sungguh berbedanya Al-Baqilani itu kembali kepada lafal yang tidak ada tahqiq sebaliknya lafal. Oh gini, ini beda Baqilani dengan Imam Syari, khilaf lafzi, bukan khilaf makna. Sebagaimana yang telah dipaksa ta'assafa dengan takalufnya, dengan memaksanya khilaf lafzi oleh sebagian orang-orang yang fanatik. Oh, Baqilani dengan Imam Syari khilaf lafz. Zaiman yang menduga orang ini Ba'dul Muta'assibin ini bahwa sungguh keduanya Imam Asy'ari dan Baqilani, huma itu kembalinya Baqilani dan Imam Asy'ari, jami'an semuanya sesuai keduanya terhadap dawamul wujud, terhadap berkekalannya wujud. Imam Asy'ari dengan Baqilani sepakat bahwa Allah itu berkekalan wujudnya, tidak ada batas wujudnya. Sama-sama menetapkan baqa. Nah.
Wal khilafu fi anna dzalika yarji'u ila dzat au ila wasfin zaidin alaihi khilafun ba'idun la yujibu tasydid. Dan perbedaan pada bahwa sungguh sedemikian, berbeda antara Baqilani dengan Asy'ari itu kembali kepada zat ataupun kepada wasaf yang zaid di atasnya zat, itu khilaf yang dekat yang tidak boleh tasydid, keras. Jadi khilaf. Jadi Imam Asy'ari dengan Imam Baqilani sepakat Allah itu wujudnya berkekalan. Setelah itu bakanya Allah itu apakah karena zat Allah ataupun dia adalah wasaf yang zaidah ala zat seperti ilmu. Ilmu itu adalah sifat yang zaidah ala zat. Ini khilaf yang qarib yang tidak perlu berlebihan. Sepakat keduanya. Yang penting orang duanya ini sepakat bahwa Allah itu tidak ada batasan wujudnya. Nah, ini anggapan nih. Baru masuk Imam Ghazali. Fama baluhu yushaddidul qawla 'alal mu'tazili fi nafihi sifati. Maka apa alasanmu yusyaddidu berlebihan akan berpendapat terhadap Mu'tazilah dalam menafikan yang Mu'tazilah akan sifat? Terus kalau begitu alasannya, kenapa kalian berlebihan mengkritisi Mu'tazilah saat Mu'tazilah menafikan ada sifat? Saat bagi Mu'tazilah nggak ada ilmu, kudrah, iradah, nggak ada. Wa huwa mu'tarifun bi anna Allah Ta'ala alimun muhitun bi jami'il ma'lumati qadirun ala jami'il mumkinati. Padahal Mu'tazilah itu mengakui, sebagaimana dalam Iqtisad ya, mengakui dengan bahwa sungguh Allah itu maha mengetahui yang meliputi dengan semua maklumat. Qadirun yang mampu terhadap semua yang mumkinat. Sama aja berarti. Antara Mu'tazilah dengan Imam Asy'ari sama-sama mengatakan Allah itu mengetahui dan maha kuasa. Cuma Mu'tazilah tidak menetapkan sifat zaidah ala zat. Jadi kalau alasan Baqilani ditoleransi karena beda tipis, ini kenapa kalian berlebihan terhadap Mu'tazilah padahal sama-sama mengakui juga. Wa inna ma yukhaliful Asy'ariyya fi annahu alimun wa qadirun bidzat au bi sifatin zaidatin. Hanya saja berbeda Mu'tazilah akan Imam Asy'ari fi annahu pada bahwa sungguhnya Allah itu alim wa qadir dengan zat ataupun dengan sifat zaidah. Jadi saat Allah kita katakan Allah itu alim. Kenapa Allah alim? Karena ada sifat zaidah ala dzat, ilmu. Allah qadirun. Kenapa? Karena ada kudrah. Bagi Mu'tazilah enggak. Ya qadir, ya Allah mampu saja. Alimun, ya Allah maha mengetahui. Sepakat dalam hal ini. Allah mengetahui, Allah maha kuasa. Mu'tazilah mengakui juga. Tapi mereka tidak mengakui ada sifat zaidah ala dzat. Kenapa kamu berlebihan terhadap Mu'tazilah? Famal farqu bainal khilafain. Maka apa perbedaan di antara dua perbedaan ini? Maka di mana perbedaan di antara dua khilaf ini? Khilaf Baqilani dengan khilaf Mu'tazilah. Wa ayyu matlabin ajallu wa akhtaru min sifatil haqqi subhanahu wa nadri fi nafihi wa isbatihi. Dan apa tujuan yang lebih agung dan lebih genting daripada sifat Allah, maha sucinya Allah, dan nadar berpikir pada menafikannya sifat dan dalam isbatnya sifat. Ada enggak ada enggak satu tujuan yang lebih penting daripada sifat Allah menafikan dan mengisbatkan? Ini kan bahaya ini. Fa in qala innama ukaffirul mu'taziliyya wa ushaddidu alaihi li annahu yaz'amu anna dzat wahidah tasduru minha fa'idatul ilmi wal qudrati wal hayati wa hiya sifatun mukhtalifatun bil haddi wal haqiqati. Maka jika dia menjawab, fa in kala, maka jika berjawab orang itu, hanya saya aku kafirkan Mu'tazilah dan aku keraskan terhadap Mu'tazilah karena bahwa sungguh Mu'tazilah itu menduga bahwa sungguh zat satu Allah itu muncul daripada zat yang satu oleh faedah ilmu, kudrah dan hayah. Padahal dianya ilmu, kudrah, hayah itu adalah sifat yang berbeda dengan had dan hakikat. Kenapa saya kafirkan Mu'tazilah? Kenapa saya beda Baqilani dengan Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah itu menduga sifat Allah itu muncul ilmu, kudrah, dan hayah. Pada satu zat muncul tiga ini. Padahal antara ilmu dengan hayah dengan kudrah kan beda-beda definisinya dan hakikatnya. Tapi munculnya ilmu kenapa? Karena ada kudrah. Muncul ada ilmu karena ada ilmu. Bukan karena
zat. Muncul kudrah karena muncul qadir karena ada kudrah, bukan karena zat. Maka zat satu bisa muncul ini. Uraiannya di Al-Iqtisad ada. Wal haqa'iqul mukhtalifatu yastahilu an tusafa bil ittihad. Hakikat yang berbeda mustahillah bahwa distatuskan akan hakikat yang berbeda dengan ittihad, dengan bersatu. Kudrah dengan ilmu berbeda nggak? Berbeda. Tapi karena dia letak pada zat yang satu sama dengan dia ittihad kan? Zat Allah kan tunggal, tidak ada bentuk, tidak ada sisi. Pada zat Allah itu ada ilmu, ada kudrah. Karena zatnya berarti ada ittihad dong antara ilmu dengan kudrah. Padahal keduanya, maka hakikat yang berbeda mustahil kita katakan dia bersifat dengan ittihad. Au taquma maqamaha adzatul wahidah, ataupun berposisi pada posisinya sifat oleh zat yang satu. Nah, ataupun gini, hakikat itu berposisi pada posisi zat yang satu. Kudrah, ilmu, hayah itu sama seperti posisi zat yang satu. Fama baluhu la yastab'idu minal asy'ari qaulahu innal kalama sifatun wahidatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala. Maka apa alasannya tidak menganggap jauh daripada Imam Asy'ari akan pendapat Imam Asy'ari? Apa pendapat Imam Asy'ari? Bahwa sungguh kalam Allah itu sifat yang satu yang berada dengan zat Allah Ta'ala. Wa ma'a kaunihi wahidan, walaupun keadaannya kalam itu satu, fahuwa, maka kalam itu adalah Zabur, terpecah kepada Zabur, Injil, Taurat, Quran, dan dianya kalam itu ada perintah, ada larang, ada kabar, dan ada istighbar. Wahadihi, ini adalah hakikat yang berbeda. Nah, kenapa kalian mengkafirkan Mu'tazilah? Karena dia mengatakan dari satu zat muncul hakikat yang berbeda. Makanya mereka, nah, apa bedanya dengan pendapat Imam Asy'ari? Imam Asy'ari mengatakan kalam Allah satu. Dari kalam ini ada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ada Amar. Ini kan hakikat Amar dengan hakikat Nahi kan beda kan? Muncul daripada satu juga. Hakikat berbeda muncul dari satu. Pak, kenapa kamu tidak menganggap ini juga bermasalah? Wa kaifala wa haddul khabari ma yatatarraku ilaihi tasdiqu wa taktibu wa la yatatarraku dzalika ilal amri wan nahi. Wa kaifala, bagaimana tidak? Padahal definisi khabarlah sesuatu yang ada celah kepadanya khabar yang ada jalan kepadanya khabar benar dan salah, dan tidak ada jalan kepada sedemikian kepada sedemikian benar dan salah kepada perintah dan larangan. Bagaimana? Tidak ada perbedaan ini. Makna kabar apa? Ada kemungkinan benar, kemungkinan salah. Larangan dan perintah nggak ada kemungkinan lagi. Hakikat berbeda muncul daripada satu, yakni kalam Allah. Kalam Allah satu, tapi munculnya ada larangan, ada perintah, ada kabar yang mana ini saling berbeda. Fakaifa takunu hakikatan wahidatan yatatarraku ilaihi tasdiqu wa takdzibu wa la yatatarrak fa yajma'un nafya wal isbata. Maka bagaimana adalah ini, yakni ada dianya hakikat ini, itu satu hakikat yang yatatarraku tadi apa saya sampai artikan? Yang ada jalan kepadanya hakikat itu benar dan salah dan tidak ada jalan. Maka tergabunglah nafi dan isbat. Ini. Kalam Allah satu kan? Dalam kalam antara lain isi kalam Allah apa? Khabar. Khabar itu benar, boleh salah. Dalam kalam ada juga amar. Perintah. Enggak ada, boleh benar dan boleh salah. Ini kan dua yang berlawanan enggak? Satu isbat, satu nafi kan? Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, itu khabar. Pada amar tidak ada kemungkinan itu. Satu isbat, satu nafi. Bertemu antara isbat dengan nafi pada kalam. Ini tanakut. Jadi Imam Asy'ari ini bukan ingin meragukan mazhab Asy'ari, tapi ingin membuka cakrawala bahwa dia itu taklid.
Fa idza takhabbata fi jawabi hadha wa ajaza an kashfil ghita'i fihi fa'lam annahu laysa min ahli nadar. Maka jika dia itu tidak mampu dalam memberi jawaban ini, takhabbata itu lagi urung jak batu ayun 3 tahun. Wa ajaza lihu jauh boleh menolong itu. Hana yang jelas. Wa ajaza dan dia tidak mampu daripada membuka yang tertutup padanya ini. Fa'lam annahu laysa min ahlin nadar. Maka ketahui olehmu bahwa semua orang itu bukan daripada ahli pakar nadar, pakar orang-orang ahli kalam, bukan. Itu emang dalam riwayat-riwayat para ulama sering para ulama itu metes anak muridnya. Dia berada pada posisi musuh. Bagaimana coba jawab? Bukan membenarkan yang salah itu, tapi ingin ngetes. Wa innama huwa mukallidun. Hanya saja orang itu adalah taklid. Wa syartul mukallid an yaskuta wa yuskata anhu. Syarat mukallid itu diam dan didiamkan daripadanya. Orang taklid itu diam ataupun didiamkan. Dia aja jalan karena orang lain. Bagaimana dia mengatakan kepada orang lain itu jalannya ke situ, sedangkan dia tidak tahu? Paham kan? Orang taklid kan orang yang jalan tanpa tahu kemana arahnya. Bisa nggak dia beritahu orang lain kemana arahnya? Malah memberi solusi. Kayak, tengok kitab mana jid dulu, tapi motivasi luar biasa kah? Baca kitabnya, nyontuk leh kitabnya lontang ke atas kayak dah. Ya, menang. Ya, syartul muqallid an yaskuta wa yuskata anhu. Diam dan harus didiamkan. Taklid. Maka yang membuat debat itu tidak asik, yang membuat debat itu tidak baik, karena muncul orang-orang yang taklid dalam panggung debat. Andai orang yang ahli ilmu berdebat, maka debatnya debat harmoni. Tujuanlah mencari kesimpulan yang benar. Tapi kalau debat orang yang taklid, apapun yang disampaikan, dia tidak mau. Malah mengejek dan merendahkan lawannya. Itu yang memperkeruh panggung debat. Yang dasarnya debat itu menghasilkan faedah yang besar. Tapi karena sering dilakukan. Buktinya sekarang semua orang berbicara kan. Masalah kemarin. Masalah beda hilal. Lihat. Berapa banyak orang yang bukan ahli berbicara. Karena dia ikut satu guru ataupun satu alma mater. Dia berbicara. Wikon Julia. Kecuali dia udah menelusuri. Kalau dia sudah menelusuri, dia dalam berdebat mungkin perlahan. Ya, ini tidak terlalu buru-buru. Ya kan? Lihat malam itu bagaimana klaim dari pihak ini ya kan, penyusup lah, ataupun dari pihak yang lain mengatakan ya nonton mendeng, ya kan? Akhirnya kita share hal-hal yang emang yang itulah masalahnya. Ilmu sekarang, ilmu yang rendah sekarang adalah ilmu agama. Semua orang berhak berbicara. Semua orang layak berbicara, seperti ilmu olahraga. Semua orang layak berkomentar. Oke. Li'annahu qasirun an suluki tariqil hijaj. Kenapa dia harus diam dan harus didiamkan? Karena bahwa semua orang itu tidak mampu daripada menempuh jalan berargumen, hujjah, demonstrasi, dalil burhani. Dia tidak mampu. Walau kana ahlan lahu kana mustatbi'an la tabi'an. Kalau dia mampu bagi menempuh jalan hujjah, niscaya dia itu orang yang diikuti, bukan orang yang mengikuti. Dia orang yang diikuti, bukan yang mengikuti. Wa imaman la ma'muman. Dan dia imam, bukan makmum. Fa in khadal muqallidu fil muhajjah fadzalika minhu fudul. Maka jika masuk muqallid dalam berargumentasi, ini dia muqallid tapi masuk dalam berargumentasi, fadzalika, maka sedemikian berargumentasinya minhu daripada muqallid itu fudul, lebih. Ini hal yang sia-sia. Ada yang lebih atau lebih. Paham kan? Jadi pada dasarnya siapa yang layak berdiskusi? Imam. Orang yang tidak taklid dalam, kita tidak faham nih mazhab Wahabi. Pokoknya yang namanya Wahabi salah semua.
Akhirnya definisi Wahabi apa? Yang sekolah di UIN, Wahabi semua. Kok cara berpikir ini yang dididik? Padahal kita belajar ilmu agama. Ilmu apa yang kita belajar? Bukan ilmu daruri, tapi ilmu nabari, ilmu yang ada dalilnya. Kalau belajar ilmu yang tanpa ada dalilnya, itu bukan belajar namanya. Sami'na wa ata'na, dengar mendang. Ini belajar mantiq, umul barahin, belajar fikih, kanzur ragibin bahkan. Tapi cara berpikirnya taklid. Makna taklidnya bukan taklid dalam fikih ya. Dalam semua hal. Karakternya itu berlebihan. Wa imaman la ma'muman. Wal mushtagilu bihi dharibun fi hadidin baridin. Dan orang yang menyibukkan dengan berdebat orang mukallid yang tadi, itu dia dharib yang telah memukul pada besi yang dingin. Wa talibun islahal fasid. Dan dia orang yang sedang berusaha mencari talib memperbaiki yang rusak. Wa hal yuslihul attaru ma afsadad dahru. Adakah diperbaiki oleh orang attar? Attar itu penjual rempah-rempah apa yang sudah dirusak oleh dahru itu zaman ya. Apa? Masa, iya, zaman. Gini. Rusaknya udah 100 tahun, bisa nggak diperbaiki oleh orang yang jual rempah-rempah? Enggak rempah-rempah, tapi perbaiki yang karela katip dodon nggak. Menanlah kata lain. Wa la'allaka in ansafta alimta anna man ja'ala al-haqqa waqfan ala wahidin minan nuddar bi'ainihi fahuwa ilal kufri wa tanaqqudi aqrab. Dan mudah-mudahan kamu jika kamu itu objektif, ansafta objektif. Misalnya engkau mengetahui bahwa sungguh orang-orang yang menjadikan kebenaran itu terbatas kepada salah satu daripada ahli kalam, bi'ainihi dirinya salah satu itu, bahwa maka orang itu kepada kafir dan kepada kontradiksi itu lebih dekat. Jadi orang-orang, kamu nih, kalau kamu objektif, kamu akan mengetahui orang yang membatasi kebenaran kepada salah satu tokoh, dia mengikat kebenaran dengan tokoh, bukan mengikat kebenaran dengan dalil. Ingat, mengikat kebenaran dengan tokoh, bukan dengan dalil. Bagi orang awam silahkan, karena itu mereka nggak tahu dalil. Tapi bagi talib tidak boleh. Maka kepada kontradiksi dan kafir dia lebih dekat daripada kebenaran. Amal kufru. Kenapa dia lebih dekat kepada kafir? Amal kufru fali annahu nazzalahu manzilatan nabiyil ma'sumil ladzi la yathbutul imanu illa bimuwafaqatihi. Kenapa dia lebih dekat kepada kafir? Fali annahu, karena bahwa sungguh orang itu telah memposisikan orang itu akan tokoh kalam, tokoh ketokohan pada posisi nabi yang maksum, yang tidak ditetapkan iman kecuali dengan sama dengan nabi. Dia telah menjadikan gurunya seperti nabi, yang sama dengan gurunya benar, yang berbeda maka kafir. Itu kan cuma hak nabi, karena itu bukan karena nabi sebenarnya, karena Allah memberikan itu. Wala yalzamul kufru illa bimukhalafatihi. Dan tidak lazim akan kafir kecuali dengan berbedanya nabi. Dia telah menjadikan gurunya, tokoh yang dia idolakan dengan nabi. Kenapa dia lebih dekat dengan tanakut? Wa amma tanakudu fahuwa anna kulla wahidin minan nudar mujibun lin nadri wa muhallimun lit taqlidi. Adapun tanakut dia lebih dekat kepada tanakut, fahuwa maka dianya bahwa sungguh tiap-tiap satu daripada nudar, daripada ahli kalam itu mewajibkan bagi nadar berpikir dan mengharamkan bagi taklid, ya enggak? Kalau kalian mengikuti salah satu ahli kalam, nah semua ahli kalam mengatakan wajib berpikir dan haram fakaifa taqulu yajibu 'alaika an-nadru ma'a taklidi. Maka bagaimana engkau katakan wajib di atasmu berpikir beserta taklid akan aku? Kamu wajib berpikir tapi ikut aku. Kamu wajib berpikir tapi ikut aku. Itu kontradiksi enggak? Berpikir ya enggak mengikut siapa saja. Maka pada hakikatnya orang mengikuti mazhab Imam Asy'ari itu bukan mengikuti sosok Imam Asy'ari, tapi mengikuti jalan yang sudah dibuka ruang oleh Imam Asy'ari. Jalan ini diberi nama apa? Imam Asy'ari. Seperti kita misalnya mau kemana? Mau ke lorong Lubuk Bate. Nah, sama-sama sampai ke Lubuk Bate. Tapi hanya sekedar, ini hanya sekedar label saja. Paham ya? Karena Imam Asy'ari sendiri
melarang untuk taklid. Kamu wajib berpikir, tapi wajib ikut aku. Kan tanah? Au yajibu alaika an tandura wa alla tara fi nadrika illa ma ra'aitu. Wajib di atasmu itu bahwa engkau berpikir dan bahwa tidaklah engkau berpandangan pada pikiranmu kecuali apa yang telah aku berpendapat. Dan bahwa tidaklah engkau berpendapat pada pikiranmu kecuali sesuatu yang telah aku berpendapat. Lihat. Wajib kamu berpikir dan tidak boleh kesimpulan pikiranmu kecuali dengan sama dengan pikiranmu. Fakullu ma ra'aitu hujjatan fa 'alaika an ta'taqidahu hujjatan. Maka semua yang aku lihat, yang aku berpendapat akannya suatu itu menjadi hujjah, maka wajib di atasmu engkau yakin akannya akan hujjah. Wa ma ra'aituhu syubhatan fa 'alaika an ta'taqidahu syubhatan. Dan sesuatu yang aku lihat sesuatu itu sebagai syubhat, maka lazim di atasmu itu bahwa engkau yakin akan dia itu syubhat. Kalau saya katakan ini benar, maka benar. Kalau saya katakan ini kan tanakut. Ahli kalam mengatakan wajib berpikir, haram taklid, tapi dalam maka Imam Ar-Razi, saya terkejut. An-Nidham, salah satu orang yang paling pintar, paling cerdas dari kalangan Mu'tazilah, mengatakan mutawatir la yufidul ilma. Mutawatir tidak menghasilkan pengetahuan. Imam Ar-Razi mengatakan fahuwa haqqul mubin. Pendapat An-Nidham ini benar yang sangat jelas. Padahal dalam kitab sering kita temukan ini pendapat yang bermasalah dalam kitab usul. Kenapa? Karena menurut An-Nidham diri mutawatir itu tidak menghasilkan pengetahuan. Yang menghasilkan pengetahuan adalah karina. Karena sebanyak apapun kelompok, sebanyak orang, sebanyak apapun yang menyampaikan informasi itu boleh benar kan? Boleh dia sepakat kan? Tapi ada karina. Ketakutannya. Misalnya ada binatang buas yang sedang mengejar mereka. 5 orang dengan raut wajah yang sangat dengan ketakutan. Itu kan yang menghasilkan pengetahuan. Kenapa? Informasi mereka yang dengan karina. Apalagi mutawatir itu tidak diikat dengan batasan tertentu. Maka pendapat An-Nidham haqqul mubin. Dan An-Nidham mengatakan ijma' la yufid. Qala Ar-Razi, Ar-Razi mengatakan bahwa laisa bidhaif. Pendapat ini tidak dhaif. Wa in ansafa, kata Imam Ar-Razi. Kalau kamu objektif dalam melihat ini, jangan lihat sosok An-Nidham itu orang Mu'tazilah. Kamu akan menemukan bahwa pendapat An-Nidham itu tidaklah bermasalah. Itu sering lumrah kita temukan. Tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah menentukan dengan satu itu, dengan label Mu'tazilah, langsung kita alergi, walaupun benar. Wa ayyu farqin baina man yaqul qallidni fi mujarradi madhhabi wa baina man yaqul qallidni fi madhhabi wa dalili jami'an wa hal hadha illa tanaqudun. Dan apa perbedaan di antara orang-orang yang mengatakan ikuti akan aku pada mazhab, pada semata-mata mazhabku, dan di antara orang-orang yang berkata ikut akan aku pada mazhabku dan dalilku sekalian. Apa beda? Ikut aku, kamu harus ikut mazhabku. Ada ungkapan yang lain? Kamu harus ikut aku dalam dalil dan dalam mazhabku. Kan sama saja. Wahal hadza, adakah ini kecuali adalah kontradiksi. Jadi kalau pengikut Imam Asy'ari, kemudian dalam menganalisa dia berbeda dengan Imam Asy'ari, ya selama itu ada ruang ya tidak bermasalah. Paling benar dan salah, tidak sampai kafir. Imam Haramain dalam akidah An-Nidhamiyah, beliau banyak berbeda dengan Imam Asy'ari. Antara lain seperti af'alul ibad. Af'alul ibad, perbuatan manusia, lumrahnya adalah ikhtiyari, ya kan, muktasab. Tapi Imam Haramain di situ lebih cenderung dengan Mu'tazilah. Hampir sama dengan Mu'tazilah. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan itu bukan karya Imam Haramain. Karena pendapatnya. Nah, bagi orang yang muncul sebagian ulama saat itu mengkafirkan juga Mu'tazilah. Imam Haramain. Akhirnya ada beberapa ulama, saya ada PDF-nya tapi maktutat, menulis kitab khusus untuk membela Imam Haramain dalam persoalan af'alul
af'alul ibad. Nah, di catatan kaki disampaikan ini dalam Iqtisad juga kan. Ini kalau misalnya kita berbicara di lingkungan mazhab Asy'ari, kita sampaikan suatu kebenaran, kemudian kita katakan ini yang sampaikan adalah Mu'tazilah, langsung dia tidak terima. Begitu juga kebalikan. Misalnya kita berbicara di hadapan santri daya suatu kebenaran dan diterima semuanya. Kemudian kita mengatakan yang berpendapat ini adalah Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab, langsung dia ragu. Padahal tadi udah benar. Ini ketahuilah dia itu taklid. Siapa taklid? Ya kita. Jangan lupa kalau kita berbicara argumen ini, kita sudah terbebas daripada taklid. Kita berbicara orang taklid. Jangan lupa kita juga taklid. Ini berbicara Ghazali mengkritisi orang, kita juga taklid. Jadi jangan lupa diri juga. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marju'al ma'ab.